Yang ditakutkan dari diabetes itu bukan gula tinggi, tapi kesemutan di jari yang gak sembuh-sembuh. Kenapa bisa demikian? Karena kesemutan yang gak sembuh-sembuh adalah indikator diabetes sudah berada di stadium 3, di mana telah terjadi kerusakan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Kalau dalam bahasa medisnya adalah diabetic peripheral neuropathy. Jadi, jika Anda penderita diabetes, coba Anda rasakan atau tanyakan kepada orang tua, pasangan, atau orang terdekat Anda yang memiliki riwayat diabetes, apakah jari-jari tangannya atau jari kakinya kebas gak sembuh-sembuh. Kalau iya, berarti sistem saraf perifernya mengalami kerusakan. Lantas, apa penyebab dan dampaknya bagi organ dalam? Kerusakan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi tersebut diakibatkan karena kurangnya darah yang mengalir ke dalam sistem saraf tersebut. Kurangnya aliran darah tersebut disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri oleh timbunan plak-plak glukosa dan natrium atau plak-plak yang berasal dari kombinasi glukosa dan kolesterol. Di mana ketika saraf perifer rusak, maka fungsi sebagai indera perasa akan terganggu. Inilah yang menyebabkan kebas di bagian jari tidak sembuh-sembuh. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika pembuluh darah ini menyempit atau tersumbat, maka suplai darah yang berfungsi mengantar nutrisi, mengantar oksigen, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh sebuah jaringan tidak dapat terpenuhi. Inilah yang menyebabkan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi lama-kelamaan akan mengalami kerusakan karena kekurangan suplai nutrisi, suplai oksigen, dan lain-lain. Padahal, kita tahu bersama bahwasanya salah satu fungsi saraf tepi adalah sebagai indera perasa. Jadi, ketika saraf tepi bermasalah, maka indera perasa akan terganggu. Awalnya kebas, tapi jika kita mengabaikannya, maka saraf perifer atau saraf tepi ini akan mengalami kerusakan total. Sehingga inilah yang akan menyebabkan tubuh mengalami mati rasa. Dengan kata lain, sebenarnya kebas di jari-jari ini adalah sebuah peringatan dari tubuh kita bahwa ada yang rusak pada bagian organ dalam kita. Sekali lagi, kalau kita mengabaikannya, maka lama-lama pasti akan mati rasa. Kemudian timbullah penyakit-penyakit komplikasi diabetes seperti jantung, kebutaan, gangren, atau perseneleng letoy, dan lain-lain. Jadi, penyakit itu bukan tiba-tiba datang, tapi selalu ada proses dan peringatan dari tubuh kita. Cuma kadang kitanya lah yang mengabaikannya. Oleh karenanya, ketika seseorang sudah mengalami rasa kebas diabetes, segeralah ambil tindakan penyembuhan dengan cara yang pertama, konsumsilah makanan atau minuman yang berfungsi melancarkan aliran darah dan membersihkan pembuluh darah yang terhambat yang disebabkan oleh kristal glukosa. Tujuannya adalah supaya aliran darah, suplai nutrisi, suplai oksigen, dan lain-lain kembali normal. Sehingga ketika suplai aliran darah ini lancar, sistem saraf perifer dan organ dalam akan kembali normal. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi seperti quercetin, flavonoid, glikosida, asam amino esensial, vitamin A, B, C, D, E, K, mineral makro, 46 jenis antioksidan hebat, dan 46 jenis fitonutrien. Nutrisi ini sangat baik untuk membantu memperbaiki sel beta pankreas dan sel reseptor penderita diabetes yang telah rusak. Yang ketiga adalah berhenti atau stop makan makanan yang memberikan beban terlalu berat untuk kerja pankreas. Makanan tersebut seperti tepung, alkohol, gula, minyak goreng curah, dan lain-lain. Banyak yang berhasil sembuh setelah menerapkan pola hidup dan memperbaiki asupan nutrisi lengkap yang terkandung dalam satu pouch Masagi. Ada yang sudah lepas obat, ada yang persenelengnya tegak lagi, ada yang matanya terang kembali, ada yang awalnya kakinya sudah busuk, kini sudah mengering. Bahkan ada yang tidak jadi pasang ring jantung, padahal awalnya divonis harus pasang ring jantung. Intinya banyak banget yang kembali sembuh ketika menerapkan pola hidup ala Masagi. Langsung klik aja tombol di bawah ya, untuk pemesanan dan testimoni jauh lebih banyak. Tetap semangat dan yuk lawan